remaja-remaja siar akan melakukan podcast yang bertema HIV/AIDS. Mungkin teman-teman semua boleh say hi dulu. Hai. Oke, mungkin sebelum kita membahas menurut remaja apa itu HIV/AIDS, kita bisa perkenalan dulu ya. Mungkin dari aku, perkenalkan saya Regita. Saya Irma. Saya Atifa. Halo, aku Eva. Oke, gimana nih perasaannya teman-teman saat podcast? Oh my god, ini kayaknya seru deh. Jujur Ya gugup kan? sih Iya. Kak, pertama kali. Ini pertama kali saya podcast. Ya pertama kali karena Betul. di PKB ini iya gitu pernah gugup gitu lah. Sama kok saya. Tadi sebelum kesini teman-teman ada melakukan aktivitas apa? Kalau aku sih habis kunjungan tadi. Kunjungan. Kalau aku cuma ngerjain tugas aja sih Kak, numpuk. Itu habis dari kos aja sih Kak baru kesini. Oke. Kita mungkin masuk ya ke pembahasan kita HIV/AIDS menurut remaja itu apa sih? Teman-teman nih, kalau mendengar kata HIV, apa yang terlintas di kepala teman-teman? Penyakit yang tertular karena hubungan seksual. Itu sih. Kalau aku pernah baca katanya HIV itu adalah virus yang yang merusak sistem kekebalan tubuh. Tuh HIV itu virusnya. Virus gitu ya. Oke. Kalau misalnya tuh AIDS, apa yang terlintas di kepala teman-teman? Kalau di pikiranku AIDS itu adalah kondisi ketika imun seseorang itu melemah gitu. Oh, berarti kalau HIV itu penularannya. Iya, Gitu. kondisi imun seseorangnya. Oke. Ya tuh. Dan menurut aku AIDS itu penyakitnya mungkin ya. Ya kan lebih spesifiknya penyakitnya gitu. Kalau setahu aku justru yang parahnya dari HIV itu. Maaf ya belibet. Parahnya apa tuh? Iya. Kayak kalau HIV/AIDS itu kan kondisi virusnya. Kalau itu tadi apa tadi Kak, susah banget nyebutinnya. Itu AIDS itu tadi tuh kayak kondisi parah gitu yang disebabkan dari virus itu tadi. Itu yang aku tahu sih Kak. Iya betul. Oke, itu menurut teman-teman ya, menurut kita sebagai remaja. Mungkin teman-teman bisa sambil diminum, tapi sudah diminum, nggak apa-apa. Sambil diminum ya, itunya air minumnya, sambil diminum. Oke, kalau misalnya tuh kita nih sebagai remaja, kita kan remaja ya semuanya, masih berkisaran pada umur yang masih belasan. Kita sebagai remaja nih kenapa sih penting gitu membahas tentang HIV/AIDS? Apa sih peran kita sebagai remaja? Kalau masalah pentingnya sih menurut aku banget nih Kak, supaya kita tuh nggak gampang tertular. Kan bahaya ya HIV/AIDS itu. Jadi kayak kita perlu belajar supaya kita nggak kena penyakit itu sendiri. Iya, kita sebagai remaja itu punya peran untuk menjaga kayak menjaga kebersihan juga ya, karena kan itu HIV itu ditularkan oleh kebiasaan buruk kan. Jadi remaja itu penting banget yang namanya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, mungkin itu. Oke. Karena kita sebagai remaja itu penting untuk mengedukasi ya, dimana ketika remaja tahu cara penularan, cara pencegahan, kemudian gejalanya, mereka akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri. Oke. Tadi aku ada mendengar lebih berhati-hati, terus juga tadi dari Irma mengatakan kalau misalnya kita harus menjaga kebersihan gitu ya. Iya. Kalau mitos dan fakta HIV/AIDS itu apa? Misalnya kan banyak nih orang bilang kalau pelukan itu bisa menyebabkan tertularnya HIV/AIDS, ciuman itu bisa menyebabkan tertularnya HIV/AIDS. Menurut teman-teman itu fakta atau mitos sih? Kalau yang pelukan menurut aku enggak ya Kak, tapi kalau ciuman aku masih tanda tanya sih, masih ya nggak tahu. Iya sama. Kayak 50-50 gitu. Ya karena ciuman ini ya apa ya namanya? Ya gitu lah. Ya gitu ya guys. Oke, menurut teman-teman mitos dan fakta HIV/AIDS itu apa sih? Kayak kan banyak nih mungkin teman-teman lain yang di luar sana bertanya-tanya, pelukan itu bisa menularkan HIV/AIDS nggak sih?
gitu. Pegangan tangan sama orang yang terkena HIV/AIDS itu bisa menular nggak sih? Kalau menurut teman-teman sebagai remaja nih, apakah itu bisa menular atau enggak? Atau itu cuma mitos doang? Kayaknya kalau pelukan enggak deh ya, karena kan kalau pelukan kita cuman bersentuhan dan nggak ada yang masuk ke dalam tubuh kita dari orang lain. Tapi nggak tahu kalau misalkan kayak debu, kayak apa sih, kayak debu atau Udara. iya udara gitu, aku kurang tahu. Tapi kalau pelukan sepertinya tidak. Oke. Sama ini sih Kak agak bingung, kalau pelukan setahu aku sih enggak ya dari yang pernah aku baca, tapi kalau ciuman itu, nah menurut kalian atau kalian pernah baca, ciuman itu sebenarnya menularkan apa enggak sih? Iya. Terus penasaran Kak. Dan menurutku juga kalau sekedar pelukan, jabat tangan atau cipika-cipiki itu tidak menular, kecuali misal kita ciuman yang sampai berdarah, bibirnya sampai gigit-gigit. Oh iya. Menurutku itu bisa menularkan. Berarti bukan karena ciumannya tapi karena darahnya ya Kak? Iya, masuk akal sih kalau misalkan dari darah ya. Tapi kalau dari air liur teman-teman, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau dari air liur enggak sih, karena bisa tertularnya itu lewat darah, kayak darah ketemu darah, atau lagi ada kondisi kita luka nih misalnya, terus ada seseorang yang kena HIV/AIDS, di situ juga luka, sama-sama luka, terus darah dari dia masuk ke tubuh kita, itu yang bisa menyebabkan tertularnya. Ya kalau dari teman-teman mungkin Menurutku kan kalau kita misal berbagi minuman dengan orang oda gitu ya, menurutku itu tidak bisa menularkan ya, karena ciuman, misalnya ciuman biasa, kita ambil konteks ciuman biasa yang memang sampai bertukar liur, itu menurutku tidak. Tetapi misalnya bercampur dengan bibir yang sudah berdarah, itu kemungkinan bisa gitu. Berarti kalau cuma brutal aja nih baru bisa. Ya, bahaya banget ya. Oke, kalau tadi kan udah membahas tuh tentang terlintas di pikiran kalian tentang HIV/AIDS dan segala macamnya. Kalau misalnya nih kalian punya teman yang mempunyai penyakit HIV, apa sikap apa yang akan kalian berikan atau apa sih yang kalian lakukan saat itu? Kita semestinya kalau sebagai teman tidak mesti harus menjauhi ya, karena bisa jadi dia sedang kesepian karena penyakit itu kan. Orang biasanya masalah artikan HIV/AIDS itu kayak suatu hal yang sangat menakutkan. Jadi orang tidak mau dekat-dekat, tapi menurut aku harusnya orang seperti itu kita rangkul, tidak kita biarkan saja gitu. Sama karena kita juga udah tahu ya HIV itu nggak gampang tertular kayak pegangan kita kena HIV langsung enggak kan, jadi ya tetap ditemenin aja sih, karena nggak menular juga, kecuali kita melakukan ciuman brutal tadi sampai berdarah, terus sama aktivitas seksual. Setuju dengan pendapat dari Kak Ilman tadi ya, karena penderita HIV itu sering mengalami stigma sosial dari masyarakat. Mereka itu sering dijauhi, dikucilkan dan lain sebagainya, yang padahal itu membuat diri mereka itu tertekan gitu. Jadi sikap kita tetap ramah dan tidak mengucilkan. Oke, tadi aku sudah mendengar banyak yang menyebutkan tentang stigma masyarakat ya. Jadi gimana sih cara kita sebagai remaja saat ini mengubah stigma masyarakat? Gak usah stigma masyarakat yang kayak yang lebih tua dari kita, stigma masyarakat remaja aja. Gimana sih cara kita merubah stigma mereka? Karena kan banyak tuh orang kayak orang yang lagi terkena HIV dijauhin, takut tertular, terus bisa menyebabkan yang si siapa yang punya penyakit HIV ini jadi stres gitu. Gimana sih cara kita merubah stigma masyarakat sebagai remaja? Kayaknya sebagai remaja kita perlu kita perlu mengedukasi semua remaja ya, karena sebagai remaja juga kita lebih gampang untuk berkomunikasi. Kayak kita bisa dengan cara sosialisasi, terus juga atau nih berbicara mulut ke mulut bersama teman-teman di kampus atau di sekolah, yang bahwa kita itu harus lebih aware
dengan HIV gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Kalau lebih aja sih Kak kalau aku. Lebih kayak kita lebih merangkul kayak kata Kak Irma di awal Iya. tadi ya, kita lebih merangkul. Ya aku setuju sih sama itu, karena banyak banget juga apalagi kayak orang tuh menganggap kalau seseorang yang kena HIV/AIDS itu adalah orang-orang yang kayak takut gitu, terus mendengar kata HIV/AIDS tuh mendengarnya aja orang tuh kayak udah nggak mau gitu, kayak setabu itu loh HIV/AIDS itu di kalangan remaja gitu. Jadi kita mungkin peran kita sebagai remaja yang sudah tahu nih tentang HIV/AIDS itu, kita jangan membuat stigma yang aneh-aneh lagi, tapi kita betul. mengubah stigma itu di sosial yang mampu membuat orang lain itu bisa tahu juga kayak kita gitu. Oke. Dengan cara tidak menyebarkan status mereka itu ke orang lain, karena penderita ODA itu yang sangat sensitif gitu ya. Jadi Karena kita juga nggak tahu ya guys, dia kena HIV itu karena apa. Bisa jadi karena dia diperkosa atau kena hal-hal yang pastinya bukan kemauan dia. Nggak harus karena sering melakukan seks itu sendiri, bukan berarti dia sering kerja malam kayak gitu, enggak. Jadi bisa aja dia kena musibah yang dia nggak pengen. Iya. Siapa yang pengen kena HIV? Nggak ada. Kalaupun misalkan teman-teman, kalaupun di masa lalu dia emang pernah berbuat hal yang tidak sewajarnya, kita juga mungkin tidak bisa mengejudge masa lalunya. Kita sebagai remaja mungkin bisa membantu dia untuk berubah, terus juga tidak membiarkan dia di dunia seperti itu lagi. Jadi mungkin kalaupun kita sudah tahu sekarang, kita jangan ngejudge masa lalu seseorang. betul, karena HIV itu tidak hanya dari hubungan seksual, tetapi bisa dikarenakan dengan jarum suntik yang tidak steril, kemudian jarum tato yang sudah digunakan banyak orang. Betul. Betul. Jadi aku udah mendengar juga nih dari teman-teman semuanya tadi, benar banget ya, di remaja itu, kita remaja itu masih sangat tabu banget tentang HIV/AIDS itu, masih banyak yang belum tahu atau mereka nggak mau ngebahas tentang HIV/AIDS. Sebenarnya HIV/AIDS tuh kalau menurut aku ya, itu tuh penting kita tahu, karena kita tahu dan juga kita bisa mencegah kayak kata Latifah tadi. Iya gitu. Kalau misalnya nih kalian punya teman, terus teman kalian ada yang kena HIV/AIDS, kan keseringan orang yang kena HIV/AIDS tuh kan dia ini ya, apa namanya, kayak stres gitu. Langkah apa yang kalian lakukan untuk orang-orang yang seperti itu? Apakah kalian menenangkan dia atau kalian bagaimana gitu? Yang pasti merangkul sih, tetap merangkul dan nggak ngejudge. Kita nggak tahu dia kenapa bisa kena dan nggak ngungkit-ngungkit lagi. Pokoknya tetap ditemanin, tetap dikasih tempat untuk dia bercerita supaya dia juga merasa kalau dia punya tempat yang aman. Iya, dia juga punya kesempatan untuk berubah selagi dia masih bisa maksudnya dia masih bisa hidup, berarti Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk berubah dan tidak seperti itu lagi. Betul, lebih menjadi teman yang tetap support gitu ya, meyakinkan bahwa mereka tidak sendirian, kemudian masih semangat, meyakinkan bahwa mereka itu masih punya masa depan. Oke teman-teman, boleh sambil diminum ya. Boleh sambil diminum, mungkin sudah serak-serak nih suaranya, boleh minum. Tutup banget ini. Oke teman-teman, gimana sih kalau misalnya ini ya, kalau misalnya teman-teman nih punya teman yang, karena remaja ini kebanyakan yang pacaran ya, gimana kalau misalnya itu pacarannya ini udah nggak sehat, udah sampai ke tahap yang memberikan tubuhnya kepada laki. Terus gimana sih pandangan teman-teman tentang itu? Menurutku ya, karena sebagai remaja tuh kan sangat-sangat mudah terpengaruhi dan sangat mudah diajak ya. Jadi aku tuh punya banyak kok teman yang
mereka itu pacarannya terlalu berlebihan, dan aku juga nggak tahu apakah dari salah satu mereka ini ada yang terkena HIV/AIDS. Cuman aku pernah dengar cerita kalau katanya setelah mereka dapat penyakit itu, mereka tuh menyesal karena itu kan virus ya, itu mengganggu sistem kekebalan tubuh dan juga mengganggu mereka jadinya kayak kalau orang tahu nih dia HIV ya, pasti dia itu dikucilkan, terus juga dijauhi orang lain. Itu mungkin dampak dari pergaulan yang harusnya kita jaga sejak kita remaja sekarang nih. Mungkin dari teman-teman gimana terkait momen seperti itu? Kalau dari TikTok sih lewat FYP sering aja sih, cuman kurang mencari tahu, dan kalau dari teman sendiri belum pernah sih Kak ada pengalaman kayak gitu, jadi kurang bisa menanggapi. Tuh, lebih banyak tahu lewat internet ya daripada kita mengalami secara langsung teman kita bercerita gitu atau curhat dan lain sebagainya. Oke, mungkin kayak kebanyakan takut gitu ya. Iya. Oke, tapi ini nih untuk teman-teman, karena kan udah zaman sekarang kan sebenarnya udah dari dulu juga ya, setahu aku tentang pacaran yang memang bisa berlebihan gitu. Kita nih sebagai remaja apa yang kita lakukan gitu, gimana sih? Karena kalau misalnya kita udah kayak menyetopkan hal tersebut itu udah nggak bisa, karena remaja zaman sekarang tuh udah banyak yang melakukan itu gitu kan. Kalau menurut aku sih ya, misalkan cara stopin mereka untuk itu tuh mulai dari sekolahnya ada deh. Maksudnya dari sekolahnya itu kayak misalkan gurunya, kayak guru BK ya, guru BK itu sudah menjaga lingkungan sekitarnya, maksudnya kayak lingkungan sekolah gitu, tahu gitu loh gimana nih lingkungan anak sekolah sekarang gitu, apakah mereka ini yang pergaulannya bebas ataukah mereka ini yang sibuk belajar. Karena kan beda ya kalau misalkan anak yang pergaulan bebas sama anak yang suka belajar aja gitu, kan beda cara mereka bergaul dan bersosialisasi. Dan mungkin itu pas kuliah juga harus dipantau sekali oleh orang tua ya, karena anak kuliah ini kan suka nggak ada aturan menurut aku. Karena mereka jauh dari orang tua, mungkin ada nih yang kuliahnya masih satu kota dengan orang tuanya, tapi ada yang jauh dari orang tua itu kan mereka jadi nggak punya aturan. Orang tuh aku nggak lihat juga kok, terserah aku mau kemana, Tinggal keluar gitu. Betul. Pulang jam berapa, tinggal pulang jam berapa gitu, Iya, nggak kan? ada yang ngasih tahu. Nah, mulai dari itu kayaknya kita harus bisa, maksudnya semua orang menurut aku harus lebih aware tentang pergaulan, tentang mencegah virus tadi, kayak kita harus lebih tahu nih apa itu HIV gitu. Dan nggak cuma kita aja yang tahu, tapi semua orang. Iya, karena HIV kita nggak tahu kita bakal kena HIV itu dari mana. Iya. Mungkin dari pasangan kita bisa juga kena. Dari orang-orang terdekat. Dari orang-orang terdekat kita bisa aja kena gitu. Karena kita nggak tahu penyakit apa yang dibawa orang masuk ke hidup kita. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, kalau misalkan tahu nih ternyata teman akrabnya adalah penyintas, gimana perasaan kalian? Penyintas HIV gitu. Iya. Yang pasti ikut sedih sih Kak. Iya kan? Karena kan dia teman dekat ya, siapa sih yang nggak prihatin sama kabar kayak gitu. Jadi sedih, dan pastinya tetap ada di sisi dia, karena kita juga sudah tahu kalau nggak sesimpel itu untuk menularkan HIV, nggak sesimpel pegangan tangan ketular kayak gitu. Jadi kayak ya tetap merangkul, tetap mau dengerin, dan tetap jadi teman dekatnya, nggak pergi. Oh, aku masih penasaran teman-teman terkait kalau misalkan ada orang yang ke hiburan, yang punya jalan itu loh, kalau malam-malam tuh Kehiburan. iya apa ya sebenarnya ya di kita seperti kita tahu sendiri lah ya. Kalau aku penasaran deh, kalau orang yang singgah terus ke situ terus main celup aja gitu apakah mereka itu apakah mereka itu termasuk orang yang HIV juga nggak kira-kira? Menurut kalian deh, karena kan itu kan pasti kan dia sering nangkring diri deh kan. Kalau misalkan
sering dicelup oleh banyak orang, kira-kira kemungkinan besar pasti kan? Pasti sih kak kalau menurut aku, karena kan dicelup beda-beda. Iya. Ibarat 2 aja, kalau misalnya ibarat 1 aja deh kecelup ke 1 tapi dia udah kena HIV/AIDS aja udah pasti kena. Apalagi celup beberapa orang, ada kemungkinannya itu sangat besar. Aku pernah dengar katanya, itu kan biasanya yang suka singgah ke sini itu kan orang yang suka selingkuh kan, yang sudah berkeluarga tuh Iya, ya, betul. itu katanya mereka pasti sedia kondom. Karena itu bentuk pencegahannya juga nggak sih? Kayak kalau misalnya itu kita pakai pengaman atau yang kondom itu bisa ada apa sih namanya? Ada kemungkinan kita tidak tertular. Penularannya lebih kecil. Iya, karena aku pernah baca atau pernah dengar rasanya gitu. Kalau misalnya tuh hubungan badan yang bisa tertular itu kalau sperma si lelaki itu masuk ke si perempuan. Gitu. Aku pernah dengar, kalau nggak pernah baca. Mungkin bisa dikoreksi ya. Itu. Karena aku pernah dengar seperti itu. Oke, jadi kebanyakan juga orang yang kena HIV, terus orang yang pacaran yang berlebihan itu kebanyakan susah gitu keluar. Orang yang pacaran sih yang susah keluar dari zona itu. Gimana sih caranya keluar itu, mereka masih bingung. Terus stres, apa strategi teman-teman sebagai remaja siar untuk itu? Yang pasti bisa ini sih, coba konseling di PKBI karena kami juga ada konsultan kesehatan gitu. Jadi kalian bisa konsultasi ke sini. Ya, di sini juga ada psikolognya, terus juga ada relawan remaja yang bisa memberikan telekonseling. Tuh, di sini juga sangat profesional, di mana ada tata kode etik ya. Jadi jangan khawatir untuk sekedar curhat atau membutuhkan bantuan. Ya, tahu mau konsultasi kesehatan juga di sini bisa karena ada dokter. Dokter siapa namanya teman-teman? Dokter Syahrul. Dokter Syahrul. Betul. Terus juga kalau lagi stres, bukan hanya stres gara-gara pacaran doang nih. Iya. Stres akademik, stres gara-gara kebanyakan tugas, bisa juga konsul ke romansa. Apa itu romansa? Ruang aman Untuk bercerita. ya, betul. Di situ akan dilayani oleh relawan remaja siar PKBI. Kalian bisa lihat di Instagram kami. Terus juga bisa konsultasi kayak tadi kata teman-teman, bisa konsultasi kesehatan dan layanan-layanan lainnya. Oke, mungkin ini sesi terakhir ya, closing statement dari teman-teman. Apa yang mau teman-teman berikan atau kasih pesan apa ke para ODA? Boleh teman-teman. Kalau dari aku sih, kamu itu kuat dan kamu gak sendirian kok. Ada komunitas, ada keluarga, ada tenaga medis yang mampu membantu kamu, dan hidup kamu itu sangat berarti. Kalau kamu masih diberikan kehidupan yang layak, kamu masih masih sangat-sangat berarti di dunia ini. Dan jangan takut untuk berubah. Berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, dan perlakuan yang layak. Oke, benar nih. Mungkin terakhir juga ya, itu yang paling terakhir banget. Gimana sih kalau misalnya ada nih remaja kan masih bingung kan tentang haidnya, karena kenapa sih dia masih belum haid, kenapa sih haidnya nih nggak teratur? Gimana? Kita teman-teman bisa mendownload aplikasi Oki. Di situ sudah tertera yang tanggal-tanggal kita haid, terus menstruasi, pubertas, sama terus ada mitos dan fakta teman-teman. Iya, betul. Ensiklopedia Oki. Tuh, itu bisa bukan untuk cewek aja, teman-teman, itu juga bisa digunakan untuk cowok gitu, dimana dia bisa mengetahui masa pubertasnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Iya, betul teman-teman. Dan juga di aplikasi itu kalian lagi nggak punya paket pun kalian bisa gitu buka. Oke,
karena sudah melihat jam juga ya, udah mau malam, mungkin kita akhiri aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan juga teman-teman yang sudah berkenan di sini untuk bercerita bersama saya. Mungkin kita bisa say hi. Bye. Oke, terima kasih.